Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Submateri adalah ketentuan puasa. Puasa berasal dari kata saum, artinya menahan diri dari segala sesuatu. Menahan berpergian, menahan makan, menahan tidur, itu bisa dikategorikan atau digolongkan artinya saum. Sedangkan saum menurut syarah ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hukum dari berpuasa di bulan suci Ramadan yaitu wajib. Apa itu wajib? Wajib yaitu apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan dosa. Di ayat tersebut juga dijelaskan bahwasanya umat-umat terdahulu juga melaksanakan puasa. Nah, apa tujuannya? Tujuannya yaitu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi apabila ada orang kita jumpai yang non muslim, nah itu tidak diwajibkan bagi mereka atau tidak ada hukum bagi mereka untuk melaksanakan puasa. Itu saja khusus untuk kaum muslim saja. Yang kedua berakal. Berakal itu bisa membedakan yang mana baik yang mana yang buruk. Yang ketiga balik. Balik itu yang sudah dewasa. Bisa dikatakan balik apabila bagi laki-laki sudah pernah mimpi basah, atau bagi yang perempuan sudah menstruasi. Kemudian yang keempat mampu tidak sakit. Itu wajib hukumnya. Kemudian ada juga syarat sah puasa. Apa syarat sahnya puasa? Yang pertama mumayyiz. Mumayyiz itu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kedua, suci dari haid dan nifas. Nah, ini bagi yang perempuan, haid atau nifas. Nanti apabila wanita haid atau nifas yang sudah melahirkan bisa mengqadha puasanya. Yang ketiga, waktu diperbolehkan puasa. Jangan di saat hari raya dia berpuasa atau di hari-hari tasyrik. Ada pula rukun puasa. Apa rukun puasa? Yang pertama niat. Nah, ini penting. Kalau tidak ada niat, tidak berniat kita berpuasa, maka puasa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara ibadah diawali dengan niat. Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Nah, yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Itu merupakan rezeki dari Allah. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Yang keempat, keluar darah, haid atau nifas. Nah, itu bagi perempuan.
Yang selanjutnya kelima, gila atau tidak waras, tiba-tiba gila, itu batal puasanya. Yang keenam, keluar mani dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, seperti misalkan mimpi atau mimpi basah, nah itu tidak batal puasanya. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Yang pertama, mengakhiri sahur dan mengawali berbuka. Mengakhiri sahur maksudnya pas azan subuh atau terbit fajar, kita harus berhenti sahur. Mengawali berbuka, jadi jangan menunda-nunda berbuka puasa. Kemudian yang kedua, sholat tarawih. Kapan dilaksanakan sholat tarawih? Setelah sholat isya. Tarawih ini hanya dikerjakan di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan tidak ada sholat tarawih. Yang ketiga yaitu berbanyak berdoa, yang mana kita ketahui apabila orang yang berpuasa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau pas dekat berbuka puasa. Kemudian yang keempat, memperbanyak sedekah. Nah, di bulan suci Ramadan kita perbanyak sedekah, karena amalan di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan. Yang kelima, membaca Al-Quran. Nah, ya, kita harus atau disunahkan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang keenam, memperbanyak kegiatan agama seperti mendengarkan ceramah, melakukan pertemuan, mengkaji tentang agama, dan yang lain. Ada pula hal-hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasanya kita. Apa itu? Semua perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti berbohong, mencuri, memfitnah, mengadu domba. Itu semua perkara yang dilarang oleh agama. Memang tidak membatalkan puasa, tetapi itu dapat mengurangi puasa, bahkan kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Berikut orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu musafir. Musafir ini orang yang melakukan perjalanan perkara dakwah. Yang kedua, sakit. Bukan sakitnya seperti gatal-gatal atau sakit ringan, seperti sakit yang demam, dikhawatirkan untuk sakitnya tambah parah, maka diperbolehkan untuk berbuka. Yang ketiga, orang tua yang lemah, sudah usia lanjut. Kemudian yang keempat, ibu hamil dan ibu menyusui, karena dikhawatirkan bisa merugikan anaknya atau dirinya sendiri. Nah, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan puasa? Orang yang meninggalkan puasa dia harus mengqadha, atau mengqadha itu artinya mengganti puasa yang telah dia tinggalkan. Kapan? Waktunya yaitu setelah bulan suci Ramadan. Dia wajib mengganti puasanya yang telah dia tinggalkan. Misalkan 3 hari yang telah dia tinggalkan, maka dia wajib membayarnya berpuasa selama 3 hari. Siapa saja yang orang harus mengqadha atau mengganti puasanya? Yang pertama yaitu perempuan hamil. Perempuan hamil nanti dia mengganti puasanya. Yang kedua, ibu yang menyusui. Yang ketiga, wanita yang haid. Yang keempat, nifas atau selesai melahirkan, itu
wanita yang selesai melahirkan itu bisa mengkodok. Dan yang kelima, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja itu harus dikodok, diganti puasanya. Selain mengkodok, ada juga dikatakan fidyah. Fidyah itu yaitu membayar atau memberi makan kepada fakir miskin. Nah, siapa saja orang yang digolongkan membayar fidyah, yaitu orang tua yang tidak bisa puasa sama sekali. Nah, yang kedua, perempuan yang lemah. Jadi wanita yang lemah yang sedang menyusui atau melahirkan, nah itu membayar fidyah. Yang ketiga, sakit menahun, sudah divonis dokter tidak bisa sembuh-sembuh, nah itu harus membayar fidyah. Yang keempat, pekerja berat. Boleh membatalkan puasa, tapi dia harus membayar fidyah.